Oh, kalau untuk yang pidananya, kita lagi melihat apakah nanti akan kita daftarkan di Polda Jogja atau di Polda Metro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Semoga hari ini kita diberi kesehatan, rezekinya lancar, dan segala urusannya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari Jumat yang barokah ini, penuh barokah ini. Kali ini saya dikirimin lagi dapat video untuk di-share atau dipublikasikan dari Pak Darso Arif, salah satu orang atau salah satu wartawan yang mengangkat isu atau masalah investasi usaha dari Yusuf Mansur. Di awal video ini saya akan menekankan 3 hal sebelum saya memulai videonya gitu. Yang pertama, bagi teman-teman yang masih mengomentari atau meminta untuk tabayun dulu, klarifikasi dulu, terus terang saja sudah banyak video beredar, termasuk di Cahaya Islam sendiri. Pak Darso ini sudah berulang kali mengatakan klarifikasi proses tabayun sudah berkali-kali dilakukan, namun beliau yang bersangkutan tidak hadir atau tidak bisa hadir atau tidak hadir, diundang tapi tidak hadir. Bahkan dalam setiap penulisan buku-buku dari beliau yang Cahaya Islam sudah bagikan, itu setiap kali penulisan buku, Pak Darso ini mengkonfirmasi ke Yusuf Mansur, namun beliau tidak memberi tanggapan. Terus mengenai masalah-masalah ini yang sekarang sedang berlangsung, itu selalu mengadakan tabayun, mau klarifikasi, tapi beliau tidak pernah hadir. Terus yang kedua, kalau dibilang saya ada sesuatu dengan Pak Darso Arif, terus terang kami tidak ada. Jadi begini, awal dari kemudian saya mulai mengangkat masalah ini, itu dari channel Bang Edi Channel YouTube Bang Edi Channel. Beliau memposting mengenai masalah Yusuf Mansur ini. Di lain sisi sebelumnya saya sudah mengetahui ini jauh hari, tapi saya belum berani mengangkat karena belum ada tokoh yang ibaratnya saya percayai itu mengangkat masalah ini. Sampai kemudian Bang Edi Channel mengangkat masalah ini, saya menjadi yakin, oke, saya akan mengangkat ini. Di situ saya belum ada kontak-kontakan dengan Pak Darso Arif, kalau sama Ustadz Edi Mulyadi memang saya sudah lama kontak sama beliau sekjen GNPF kan, ketika masalah kemarin, masalah reuni 212 dari 2019 saya sudah kontak sama beliau. Jadi ibaratnya kalau sama Bang Edi Mulyadi saya memang sudah lama. Jadi karena dari channelnya saya langsung upload ulang, saya reaction. Nah, penontonnya tembus hampir 800.000 viewers. Penonton untuk konten mengenai korban yang merasa sebagai korban dari investasi YM ini. Dari situlah kemudian Pak Darso Arif menghubungi saya. Karena memang di deskripsi video itu saya cantumkan nomor khusus untuk Cahaya Islam. Bagi yang pengen konsultasi, pengen ngobrol masalah apalah, mau kasih masukan, kritik segala macam. Oke, sampai di situ Pak Darso Arif menghubungi saya. Terima kasih Mas sudah membantu kami mengangkat masalah ini, karena selama ini masalah ini selalu tenggelam. Dan kemudian saya semakin yakin bahwa masalah ini memang harus diangkat, karena yang menjadi korban, yang merasa menjadi korban itu saudara-saudara kita, para emak-emak, para ibu-ibu, para bapak-bapak yang banyak di luar sana merasa menjadi korban gitu. Seperti yang teman-teman ketahui, banyak dari setiap postingan saya mengenai investasi ini, itu di kolom komentar banyak yang ikutan mengeluh, yang kemudian mengeluh bahwa mereka juga menjadi korban. Yang terakhir kemarin, yang paling terbaru, postingan 2 hari yang lalu, itu ada yang mengaku menulis di kolom komentar, silakan cari saja. Pokoknya 2 postingan setelah postingan yang masalah santri tutup telinga, kemudian sebelumnya lagi, itu ada seorang ibu yang menulis komentar, saya juga merasa menjadi korban, mendaftar PayTrend senilai 10 juta, namun sampai hari ini tidak ada istilahnya tidak ada jawaban yang jelas bagaimana kelanjutan dari bisnis PayTrend itu, termasuk dari orang yang mengajak dia tidak bisa memberikan jawaban juga.
Nah, seperti itu. Masalah tabayun sudah dilakukan namun tidak mendapat jawaban. Masalah mau diajak diskusi juga tidak datang. Terus sudah diberi somasi. Perlu teman-teman ketahui bahwa somasi itu adalah satu hal yang baik gitu. Dimana ketika si YM atau yang bersangkutan ini menjawab somasi itu, maka akan terjadi pertemuan di situ, akan diadakan diskusi bagaimana baiknya. Karena memang kita sesama muslim ada baiknya dimusyawarahkan dulu secara baik-baik. Namun hal itu tidak ditanggapi. Oke? Nah, dan yang ketiga, saya pengen pertegas juga buat kawan-kawan bahwa kan ada juga di situ beberapa yang komentar dengan alasan bahwa saya memakai masker menutup wajah, saya cuma sekedar mencari viewers, tidak peduli mana yang benar, mana yang ini yang salah. Saya memakai konsep seperti ini sudah lama. Bahkan dulu saya memakai topeng. Kenapa saya kemudian hari ini memakai masker? Karena dengan saya pakai topeng itu banyak dari netizen yang mengira saya hacker gitu. Padahal saya sama sekali bukanlah seorang hacker, hanya seorang konten kreator saja. Bahkan sebelumnya Cahaya Islam ini hanya sekedar mengupload video-video ceramah dari para ustadz. Namun semenjak COVID-19 ini karena kajian sudah berkurang, bahkan walaupun ada tapi majelisnya sudah menjadi sedikit dan terbatas, kita pun media tidak sulit untuk masuk. Akhirnya saya membuat konten seperti ini, dan menurut saya konten seperti ini justru lebih efektif gitu. Karena kalau bicara kajian sudah banyak lah di YouTube itu. Kalau kalian mau cari kajian-kajian fikih masalah segala macam sudah banyak. Saya kemudian mengambil kesimpulan bahwa perjuangan Islam tidak hanya melulu tentang ceramah dan dakwah saja, walaupun itu penting. Tapi ada juga sisi-sisi yang harus kita perhatikan. Misalkan masalah ini. Dan ini, saudaraku, tidak kita sedang menjatuhkan seseorang, tidak. Ini masih terduga. Walaupun sudah bukti-bukti yang nyata dari kertas segala macam, saksi. Kan yang merasa sebagai korban itu adalah bagian dari bukti. Orang itu bagian dari bukti. Walaupun kita sudah punya semua itu, tapi kita masih mengatakan terduga. Dan mohon maaf, yang benar itu Islam, bukan muslimnya. Seorang muslim belum tentu benar. Islam sudah pasti benar. Jadi jika ada hal seperti ini, itu bukan agamanya yang salah, tapi orangnya. Walaupun ini masih terduga. Tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Ini hanyalah oknum. Oke, tanpa memperpanjang lagi, kita mulai aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Tohiba Channel. Terima kasih banyak telah memberikan apresiasinya pada channel ini. Kali ini yang ingin saya katakan adalah bahwa banyak masalah hukum yang menimpa teman kita, saudara kita, Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur. Salah satu masalah hukum yang menimpa dia itu adalah kasus perkara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang. Dia digugat oleh beberapa orang peserta investasi Kondotel Maya Fidi yang di Yogyakarta itu. Digugat secara perdata, dan para penggugat ini berasal dari kota Surabaya. Kebetulan lawyer yang menangani kasus ini dari pihak penggugat adalah Pak Asfa Davidia. Nah, bagaimana perkembangan perkara itu dan kelanjutannya? Juga perkara apa lagi sih yang ditangani oleh Pak Asfa Davidia menyangkut Yusuf Mansur, masalah hukum Yusuf Mansur? Sebentar lagi kita bisa menyaksikan video di mana Pak Asfa Davidia ini diwawancarai oleh wartawan senior kita Pak Heri Muhammad. Silakan menyaksikan video ini, tapi sebelumnya saya meminta agar video ini di-subscribe, kemudian silakan dikomentari, dan silakan saya minta untuk di-share sebanyak-banyaknya supaya informasi ini tersebar ke banyak orang, sehingga banyak orang juga mendapatkan manfaat dari video ini. Selamat menyaksikan. Dan jangan lupa kami bisa dihubungi di 08522 841 7230 untuk berbagi cerita seputar Yusuf Mansur, utamanya juga seputar keumatan dan masalah humanisme lainnya. Terima kasih telah menyaksikan. Silakan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagai tambahan sedikit saja, jika masih ada yang merasa sebagai korban dengan menonton video yang saya akan upload ini nantinya, silakan nanti hubungi nomor Pak Darso Arif di bawah ya.
Nanti saya cantumin nomor beliau dan email beliau, dan juga saya akan cantumin link deskripsi video dari Thaibah Channel yang merupakan video asli dari video yang saya akan reaction nanti ini gitu. Silakan di deskripsi video ini ya saya tampilkan semua link channel YouTube dari Thaibah Channel, terus alamat email dari Pak Darso Arif dan nomor telepon dari Pak Darso Arif bagi yang merasa korban dan pengen memperjuangkan hak-haknya, silahkan hubungi nomor tersebut. Baik ya, terima kasih atas undangannya untuk kita berbincang-bincang pada hari ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa saya mendapatkan kuasa dari 6 orang untuk pertama kita melakukan somasi dan tidak ada jawaban waktu itu. Lalu kita daftarkan sekitar bulan Februari kalau tidak salah itu di Pengadilan Negeri Tangerang. Nah, berjalan cukup lama, putusan itu sebulan November. Putusannya NO atau tidak diterima. Jadi berdasarkan itu kami menindaklanjuti, mengajukan banding, dan pihak lawan saya dengar juga banding, untuk kemudian kita tinggal menunggu putusan di Pengadilan Tinggi. Ini makna dari tidak diterima itu bagaimana penjelasan? Dalam pertimbangan hukum dari hakim itu ada pihak tergugat yang kurang. Jadi itu formal sebenarnya. Oleh karena itu gugatan intinya yang sebenarnya itu tidak dikabulkan, tidak disebutkan tidak dikabulkan, tapi hanya dikatakan gugatan tidak diterima karena menurut pendapat majelis semestinya pihak CV Bintang Promosindo dan pihak PT Surya Mas apa namanya itu? Pinandito. Ya. Geraha Surya Mas. Ya, Geraha Surya Mas Pinandito itu juga harusnya dimasukkan sebagai pihak tergugat. Jadi Geraha Surya Mas Pinandito itu yang PT yang membuat Kondotel Moyafidi. Ya. Nah, sementara yang satu lagi itu CV Bintang Promosindo itu yang mengoleksi uang itu lewat. Yang mengoleksi uang. Mengoleksi uang. Oke. Silakan. Ya. Jadi sekarang posisinya kita tinggal menunggu putusan. Mungkin karena pandemi putusan ini agak lama dari Pengadilan Tinggi Banten. Cuman nanti kita sudah bersiap lagi beberapa dari mereka itu untuk kita akan lakukan somasi mengenai bisnis Paytrend-nya. Kemudian Geraha Moyafidi tetap akan kita jalankan pidananya. Oh, pidana ya. Kalau kemarin itu perdata, sekarang pidananya. Insya Allah. Jadi dua-duanya seiring. Seiring kita akan jalannya. Segera. Ya. Nah, ya Pak Tabi, sambil menunggu keputusan banding ya, yang gugatan pada tahun 2020, kita masih menunggu bandingnya. Sementara Pak Tabi dalam perjalanan ini mendapat kuasa lagi oleh beberapa orang yang terkait dengan masih kondotel masih ada ya, kondotel masih ada dengan orang yang beda ya, lalu patungan usaha, nabung tanah ya. Nah ini bagaimana ceritanya ini Pak dari 3 kasus ini, apakah sendiri-sendiri atau dijadikan satu? Jadi seperti saya katakan tadi bahwa yang pasti akan segera kita lakukan itu adalah somasi Paytrend. Somasi Paytrend. Ya, ada beberapa korban dari Paytrend. Kemudian menyusul program tabung tanah dan patungan usaha dan beberapa lagi korban Moyafidi. Ya, jadi ada 4 yang akan kita segera laksanakan itu. Di luar laporan pidana
yang menyangkut Kondotel Moyapiti. Jadi Kondotel Moyapiti juga dipidanakan. Dipidanakan. Ya? Selain perdata. Perdata. Oh, oke, ya. Lalu bahan apa yang sudah ada di Pak David ya, amunisi untuk kita sudah pertama pasti kita sudah terima kuasa. Kita terima surat kuasa dari beberapa korban. Kemudian bukti-bukti transfer. Bukti-bukti Transfer. Kemudian bukti-bukti brosur. Brosur di mana mereka tertarik untuk melakukan investasi. Kemudian ada beberapa tanda terima. Ada beberapa tanda terima. Ya. Oke. Nah, ini nanti akan didaftarkan di mana? Di Tangerang atau di Mabes Polri? Oh, kalau untuk yang pidananya, kita lagi melihat apakah nanti akan kita daftarkan di Polda Jogja atau di Polda Metro. Kemudian untuk yang perdata sepanjang itu menyangkut paytrend ataupun tanah dan patungan usaha itu karena domisili daripada saudara Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur itu di Tangerang, ya kita akan jadi menyesuaikan dengan domisilinya tergugat ya. Ya. Calon tergugat. Ya. Kapan ini akan diluncurkan, Pak? Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ya. Ya. Berapa kali? Saya pikir sekali aja kan. Sekali aja ya. Karena sudah terang benderang. Terang benderang, sekali, 2 kali, 3 kali ya tetap aja. Ya. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Iya, Pak Davi, ini sekarang kan marak video-video sedang viral ini. Itu ada di Toibah Channel, ada di Bang Edi Mulyadi Channel, ada juga Nenok Warisman Channel gitu ya, yang mewawancarai beberapa orang korban atau yang merasa dirugikan oleh Yusuf Mansur terkait patungan usaha, Kondotel Moyapiti dan sebagainya. Yang kita ketahui reaksi dari Yusuf Mansur itu selalu mengatakan, saya selalu hadir. Kalau dipanggil oleh polisi, saya selalu hadir. Kalau dipanggil oleh pengadilan, saya selalu hadir. Saya tidak kemana-mana. Saya mudah kok ditemui gitu ya. Tapi faktanya orang-orang yang memberi kuasa ke Pak Davi dan mungkin ke lawyer yang lain yang sedang menangani kasus ini, mereka rata-rata mengatakan susah menemui orang ini. Nah, bagaimana pengalaman dari Pak Davi terkait dengan gugatan yang pernah dan sedang dilakukan terhadap saudara Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur? Baik, lazimnya kalau kita akan melakukan gugatan itu kita lakukan somasi. Ya. Di somasi itu sebenarnya harapan kita adalah kita bisa menyelesaikan tanpa harus melakukan di persidangan. Jadi kemarin kita lakukan 2 kali somasi, tetapi tanggapannya menurut kami mengecewakan, sehingga mau tidak mau kita harus menindaklanjuti ke pengadilan. Sebenarnya sesama Muslim, kita juga sebagai sama Muslim, kenapa kita tidak musyawarah saja mestinya ya? Tapi cerita sudah basi. Nah, ketika di pengadilan, ketika mediasi ya di perdata ya. Perdata ada proses mediasi itu pun tidak hadir. Tidak hadir. Saya nggak tahu kalau di proses pidananya ya. Tapi kalau sepanjang itu di kemarin sidang ini kemarin di Tangerang hanya kuasa hukum. Jadi mulai awal sampai akhir kuasa hukum ya. Iya, sebenarnya memang mereka saudara Nur Khatib tidak perlu hadir di sepanjang persidangan, tetapi ketika di sidang mediasi itu diharapkan itu hadir. Semestinya hadir ya di ya, mediasi. Sebaiknya hadir. Sebaiknya hadir. Ya. Nah, kalau ini nanti jalan yang kedua, baik yang perdata maupun pidana,
ini ke depannya apa sih target yang akan dituju oleh para pihak penggugat ini? Ya, sepanjang kuasa yang diberikan kepada kami, kantor hukum kami, targetnya ya saudara Nurkhatib itu membayar apa yang menjadi hak-hak daripada mereka. Ya, kemudian apa yang pernah dijanjikan oleh saudara Nurkhatib itu dipenuhi lah. Ya, dan lain sebagainya. Jadi sederhana saja kok sebenarnya. Tidak perlu sampai berlelah-lelah, berpanjang-panjang ketika mata hatinya itu dibuka untuk masalah ini. Nah, persoalannya ini mata hati, ya kan? Mata hatinya apakah terbuka, apakah malah ditutup gitu? Itu yang kita nggak tahu, ini wilayah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak David atas kesediaannya untuk memberikan pencerahan kepada pemirsa Thaibah Channel, dan mudah-mudahan ini ada secercah harapan ya. Insyaallah. Secara harapan kalau memang bisa untuk diselesaikan secara baik-baik ya, Harapannya mediasinya bisa jalan gitu ya, tidak perlu ke pengadilan. Tetapi kalau itu buntu karena kasus 2020 itu buntu kan Pak ya, tidak ada kesepakatan, maka terjadilah proses peradilan perdata. Terima kasih sahabat Thaibah Channel, terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itulah video yang barusan saya tampilkan. Ternyata ini bukan pihak yang kemarin ya, bukan pihak yang kemarin yang sedang melakukan somasi. Ini pihak baru lagi yang dikuasakan kepada beliau dari beberapa nasabah yang mengaku sebagai korban, dan ini ternyata ada 4 kasus yang akan dibawa, dan salah satunya akan dibawa ke ranah hukum pidana ya. Ini masuk ke pidana. Kalau saya tidak salah dengar tadi untuk Moyafidi. Dan di sini juga beliau sudah tegaskan bahwa kenapa untuk sesama muslim kita tidak musyawarah terlebih dahulu, namun itu sudah basi. Karena sudah sering dilakukan dan ini masalah sudah lama. Oke, untuk yang terakhir dari saya sekali lagi, saya menekankan bahwa untuk masalah hal-hal seperti ini itu tidak ada hubungannya sama istilah ghibah segala macam. Karena masalahnya yang pertama sudah terang benderang, yang kedua sudah banyak yang mengaku sebagai korban bermunculan. Dan kalau tidak dipublikasikan seperti ini, mungkin kasus ini akan seperti tahun-tahun sebelumnya sejak 2012, tidak akan pernah terselesaikan. Yang saya inginkan dari masalah ini untuk menjadi clear dan selesai. Kalau memang mau diatur damai, silahkan diatur damai, mau diatur baik-baik. Kalau memang kemudian harus melalui jalur hukum, ya mau gimana lagi? Yang namanya hak orang ya harus dikembalikan. Yang namanya kesalahan ya kesalahan, kebenaran ya kebenaran, tidak memandang siapapun dia. Tidak memandang mau dia siapapun, tidak ada istilah. Bahkan Rasulullah sendiri pernah ngomong, seandainya anak saya Fatimah mencuri, maka saya sendiri yang akan potong tangannya. Itu Rasulullah sendiri yang bicara seperti itu. Jadi tidak perlu kita ada istilah karena dia ada gelar ini, ada gelar itu, kemudian menjadi kebal hukum. Tidak. Kita sendiri kenal istilah equality before the law. Tidak kemudian menjadi hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Selama ini di channel saya selalu teriak-teriak itu, jangan ada. Jangan sampai kita selalu mengalami istilah hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Dan ini berlaku untuk semua orang, tidak hanya untuk kita berbicara ketika mengkritik pemerintah, tidak. Bahkan kita sesama muslim pun harus menerapkan hal itu. Equality before the law. Dan saya harap dengan kita menampilkan berita-berita seperti ini, informasi-informasi seperti ini, orang semua akan terbuka matanya, dan kedepannya insya Allah tidak akan ada lagi yang jatuh di lubang yang sama gitu. Itu dari maksud saya mempublikasikan video-video dari YM ini belakangan ini. Dan saya juga memang sudah janji dalam hati saya untuk para korban yang saya lihat ibu-ibu sampai menangis, menitiskan air mata di depan kamera, itu tidak mudah loh. Karena haknya tidak dikembalikan segala macam. Karena memang di saat seperti ini juga, di saat pandemi seperti ini juga memang perekonomian sedang di bawah-bawahnya gitu. Sedang lemah-lemahnya gitu. Jadi memang mereka sedang butuh hak itu gitu. Dan masalah ini memang sudah lama gitu. Oke, saudaraku, akhir kata kita jangan lupa di hari Jumat yang penuh barokah ini kita doakan para ulama kita, para habaib kita, seluruh umat muslim di seluruh dunia. Semoga
kita semua baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala rezeki dan urusannya. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. قالوا إنها